Hai, gue Riang. Hai, gue Shiva. Balik lagi di Awas Jurik. Cringe Cringe lagi gue parah. enggak. udah ini udah di retake loh, masih nge-cringe juga gue. Kata jodoh. Gatel banget. Siva, apa kabar Siva? Baik. Mantap. Gimana hari ini? Melelahkan. Melelahkan. Baru Jadi pulang kerja. baru balik gawe ya? Baru balik langsung disuruh cerita lagi. serem lagi ya. Gue sih duduk doang sambil ngerokok nih. Aduh, jangan gitu Pak. Kantor gitu gue ya? serem Pak. Kantor serem nih. Wah, makin banyak episodenya. Oke. Sip, mau ceritain apa nih? Ceritain apa ya? Ada satu makhluk-makhluk yang sangat Apa? menyenangkan menurut gue. Menyenangkan. Lemper ya, bisa gue tebak nih. Makhluk goib yang paling cantik. Gue takut gue sebut ntar dia dateng anjing. Bukan lemper berarti ya. Lemper tetep. Oh, lemper ya. Si lemper nih. Dia tuh selalu ngagetin masalahnya. Oh gitu. Gak bisa datang damai-damai gitu. Wow. Jadi intermezzo dikit ya. Ini sebelah kiri gue ini rumah yang salah satu yang pernah Siva ngeliat juga ya. That's right tuh. Iya, iya enggak. Gak Nah, jadi tapi tuh itu nanti aja nyeritain yang ini nanti. ntar. Nah, Keluar. iya kan nggak lucu atau jatuh gedebuk. Mampus gue, kabur gue. Enggak patah, takutnya malah repot nanti. Iya, kan. Mahal perabotannya. Iya. Nah gimana sih, mau mulai dari yang mana nih? Jadi gini, gue bukan orang yang supernatural lah ya, yang bisa ngeliat yang gitu-gitu. Cuman ngerasain doang kan, biasalah manusia kan bisa ngerasain kan. Nah, jadi tuh di sesinya di kamar gue ya, kalau didatengin gue salah lo ya. Oh iya lagi. Ada yang ini. Jadi gue waktu masih SMP, udah mulai pakai HP kan, biasa anak muda. Nah itu tuh gue ngecas HP di kamar. Biasanya kalau di kamar itu gue matiin lampu kalau mau ke bawah. Dan di lorong rumah gue yang bagian lantai 2 ini emang dibiarin sepi gitu aja kan. Dibiarin gelap gitu aja kan sama orang rumah gue. Terus? Nah itu tuh Mobil belakang kita keren banget. cakep bang. Bukan sponsor ya, tapi bisa jadi sponsor kok. Ya Allah Akbar, muluk amat hidup. Gede banget nih mobil belakang. terus. Nah itu tuh gue mau turun ke bawah kan. Nah terus gue bimbang nih, ambil HP nggak ya? Takut ada yang nanya, takut ada tugas apa gimana gitu kan. Ya udahlah, gue di tengah tangga, gue balik lagi ke atas. Kan biasa kalau orang mau balik naik ke atas kan pasti kepalanya duluan dong, nggak mungkin kaki duluan kan. Kepalanya duluan yang ini. Kadang pundak dulu gitu ya. Wah begini dong. Kayak lemper. Jadi serem. Ih lu tawa mulu lu, nggak ada serem-seremnya nih. Iya. Jadi udah, gue naik, kepala gue duluan kan. Ya namanya orang mau naik kan pasti yang cingak-cinguk kan, pagi gelap kan. Gue nengok kanan, gue nggak tahu halu apa enggak, itu gue liatin lama banget, tatap-tatapan kita nih. Lu eye contact ya sama dia. Eye contact parah, itu pertama kalinya gue liat Serius lemper. Serius itu, merinding gue. Emang kelihatan apa? Kalau bentuknya enggak, yang gue liat tuh matanya, makanya sampai detik ini gue takut banget sama lemper. Oh matanya. Mata bang, coba lu bayangin. Gue naik nih, gue melongok begini kan mau naik, terus dia begini dong, merah banget tuh mata bang. Merah? Dah. Merah, yang gue liat sih merah ya, cuman nggak kelihatan pupilnya, kayak mata merah gitu aja. Gue melongok begini, dia lama banget tuh, gue turun gak jadi gue ngambil handphone. Anjir. Situ. Dan face tuh ya lama lemper ya. Untung gue nggak lihat mukanya, gue cuma lihat matanya doang kan. Karena mungkin gelap gitu kan, jadi gue lihat matanya doang. Gue lama, gue turun, gue naik. Semenjak itu naik ke kamar gue bareng sama orang tua gue terus. Oh gitu, noitnya lama tuh ya. Buset, parah banget ya. Dan udah kejadian itu, teman gue emang ada yang bisa ngeliat. Oh gitu. Gue tanya. Nginep nih apa gimana? Enggak, emang dia sering main ke rumah gue waktu itu. Oh, oke. Terus. Nah, dia itu, gue nanya tuh ke dia tuh, di kamar gue ada yang ini gak sih, ada yang tinggal gak sih, gue gituin kan. Awalnya dia nggak mau cerita, dia bilang nggak ada kok, biasalah orang kalau di rumah mah ada aja penghuninya, kata dia gitu kan. Terus
Wah kenceng banget. Bentar kali ya. Bentar ya. Banyak distrenya si anjing. Itu udah paling halus padahal suaranya tuh. Aduh abang mah. Oke, terus. Nah terus jadi tuh gue nanya nih sama teman gue, ada nggak di kamar gue nih? Dia bilang awalnya gak mau cerita kan, nggak ada kok tadi ya. Gue desek terus dia ngomong deh, ada sebenarnya, cuman dia nggak ganggu kok, dia ngejaga lo. Buset, di situ gue makin merinding. Ada ini si Mr. P berarti ya? Si lemper ini. Aduh. Si temen gue ini bilang temen lu jadi lemper. Amit-amit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, takut Ya, gue. Temen gue ini bilang si lemper ini nggak ganggu. Oh, dia gitu. dia lebih ngejaga lo dari hal-hal yang negatif, kata dia gitu kan. Oke. Gue nanya di mana emang posisinya. Yang bikin gue kaget ya, gue kira emang cuma di depan stop kontak yang lampu itu doang. Dia non Maden sih katanya. Wah, serius lu? Mampus lo nggak tuh, Pindah-pindah sana sini. pindah-pindah tuh. Gue bingung kan, emang bisa ya pindah-pindah, bukannya cuma netep satu tempat doang. Biasanya kan kalau makhluk kayak gituan kan bisa kan netep satu tempat doang. Nah kebericik akhir. Biar kayak lagi di curug. Ke distract dong anjing. Nah itu gue nanya di mana. Emang yang lu lihat tuh ada sebenarnya, yang di depan stop kontak tuh ada. Oh gitu. Terus di mana lagi? Biasanya dia di sudut kamar lu sama di atas lemari. Kan depan rumah gue juga ada balkon kan. Itu di atas lemari dengan posisi berdiri atau? Kalau posisinya gue nggak nanya sih. Yang jelas dia cuma bilang ada di atas lemari. Itu sampai detik ini pun gue mau tidur. Elah lu mah sama. Sampai detik ini gue mau tidur ya. Sebisa mungkin gue buka jendela kamar, kan kalau jendela kamar ada lampu jalanan kan, nggak gue biarin gelap kayak dulu lagi semenjak gue lihat si lemper ini kan. Nah gue gue tanya lagi, cuman di situ doang. Enggak kok, yang paling sering dia tempatin tuh di luar, di balkon. Oh, di balkon. Buset, balkon gue tuh serem banget. Bukan serem sih, lebih tepatnya kayak nggak keurus, karena kan cuman buat naruh pot-pot tanaman gitu doang kan di sama nyokap gue kan. Gue tanya dia di mana emang di balkon itu. Dia bilang kadang dia di depan jendela merhatiin lu lagi tidur. Ih anjing gak tuh. Anjir, serius lu? Sumpah temen gue bilang kayak gitu. Di balkon kayak gitu dia ngomong kayak gitu. Kadang juga dia mondar mandir. Ih pantesannya gue tuh emang nggak tahu apa ya, tiap dulu ya masih zaman SMP itu tiap jam 12 jam 1 malam tuh kebangun terus. Kenapa? Suges atau misalnya mimpi aneh atau? Nggak ada mimpi sama sekali, bangun latin balkon itu mulu masalahnya. Karena itu kesuges itu ya. Sama info dari temen lu itu tuh. Sebelum info itu sebenarnya. Sebelum itu malah. Sebelum sama si temen gue ini sebelum dibilang kan. Gue di situ diem. Oh ya udahlah. Daripada gue pancing yang enggak takutnya dia ganggu, gue biarin aja lah. Nah, itu tuh dari situ. Dan dari situ tuh dia nggak pernah kayak nampakin dia itu nggak pernah. Semenjak temen gue ngomong gitu, lu sering sholat aja apa gimana. Mungkin dia mau negor kali, mau kenalan kali gitu ya. Tapi lu ini nggak, maksudnya pas lagi ya setelah atau sebelum lu tahu itu ada si lemper, ada ini nggak sih, biasanya kan kalau penampakan tuh ada aroma dulu misalnya gitu, kayak bau amis lah atau bau tai biasanya. Tapi ya bau tai itu itu salah satunya gitu. Kalau di gue sih enggak sih, dia nampakin gitu doang. Makanya itu yang menurut gue bikin lebih creepy tuh ya itu. Karena nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba teng gitu. Paling sih sekali waktu itu ada teman gue, teman SMK gue itu tuh meninggal kan. Di kamar itu, gue nggak tahu mungkin efek bau menyan kali ya, menaburin bunga gitu kali ya. Itu pas nyampe rumah, gue udah cuci tangan padahal, cuci tangan, udah cuci kaki, tinggal mandi kan. Itu gue sekelebat langsung anjing bau menyan dari mana coba kan. Gue cengak-cenguk, gue mandi dan langsung. Bukan bau melati bukan ya, cuman bau menyan. Bau menyan. Kalau melati kan wangi enak ya, kok kayak anjing nih bau apaan nih gue dari kuburan ya, langsung mandi gue di situ. Itu. Terus. Nah, dari situ ya udah gue kan mulai rajin lah sholat di kamar. Biasanya kan enggak sholat maksudnya. Enggak. Ini cuma karena biar dicabut gitu ya lu sholat ya. Iya, gue sholatin mulu tuh. Dan untungnya sih sampai sekarang dia enggak munculin lagi. Kalau sampai dia munculin udah salah lo.
Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi tuh Nggak ada lagi. si lempar itu di rumah lo. Nggak tahu, mungkin udah pindah kali ke kamar nyokap Karena gue. nomaden tadi kan kata teman lo kan. Gitu. Kadang juga di depan, kan ini kamar gue ada balkon. Nah depan kamar nyokap gue tuh kayak tinggal langsung apa nih namanya, genteng ya. Genteng tapi ada naikannya dikit gitu, kayak landai begini kan. Nah di situ kadang dia juga Nongol suka situ. sempet nongol sekali sebelum bokap gue meninggal. Iya. Di situ gue nggak tahu ada pertanda apaan kan. Di situ dia kayak nggak tahu bentukannya doang yang gue lihat, kayak shadow gitu doang. Begini dong udah hilang. Anjing merinding. Wah gila. Semoga gue merinding beneran aja. Serius lo. Ini ya apa, lempar tuh emang gerakannya tuh aneh-aneh ya. Kalau dari pengalaman banyak orang cerita Kalau juga dia gitu sih. diem aja udah tenang, damai hidup gue. Ini begini doang. Dia diem aja lu udah pucet ya. Ini Iya, dia banget, gerak gitu ya kan. banget. Di atas lemari lah, genteng lah. Merinding gue. Tapi apa ada ini lagi nggak, apa kayak pengalaman yang paling ekstrim? Ekstrim ya. Atau mungkin ini yang paling sosoknya mungkin lebih jelas kali. Untungnya sih enggak sih. Gue cuman dikasih sekelebatan doang, penampakan sekelebatan doang. Kalaupun dikasih tahu langsung wujudnya, meninggal gue. Liwat lah langsung. Nah Cuma kalau waktu itu ada sih di kantor gue. nah ini nih. Pasti ada yang tahu kan, WTC Mangga 2. Kantor lo Paling bagus. Kantor lo di WTC Mangga 2 itu. Yang lantai 12 orang lompat itu loh. Iya. Ingat kan tahun 2000 berapa tuh gue lupa. Iya. Tuh. Ini sih gue waktu itu gue ada lagi jaga malam. Cuman gue nggak ikut temen gue kata. Jadi tuh kata orang sana lantai 5, bukan di 3A waktu itu. Lantai 5 itu kamar mandi yang di ujung banget, emang terkenal ada si Miss K-nya. Waduh. Situ. Si cantiknya. Si cantik. Nah, waktu itu gue lagi duty. Temen Lembur gue, nih lo. Lembur. Enggak, emang masuk shift malam waktu itu. Oh, lo shift malam. Shift malam waktu itu. Nah, itu tuh temen gue naik. Terus ada leader gue lagi tiduran di sofa. Gerusak gerusuk. Nah, temen gue lewat kan, ngeliat gini. Ih, mampus dong, pocong. Maksud gue lemper. Lemper tuh. Lemper. Nah, si temen gue ini ke bawah, cuman dia ngeliat sekelebatan gitu doang. Nah, si leader gue ini yang bisa ngeliat nyuruh temen gue turun. Besokannya dia kan itu pulang tuh libur. Besokannya dia kejang-kejang, bukan kejang-kejang kayak apa, orang demam gitu, sakit. Iya, react yang paling lumrah tuh. Mungkin kaget kali ya. Iya, shock dia. Nggak siap kali badannya. Shock emang deh. Situ. Kejang berapa? Maksudnya seharian atau Seharian panas tinggi. Panas tinggi tuh ya. Kayak apa ya, kayak gejala step ya gitu. Enggak nyampe step juga sih. Nggak nyampe step, cuman panas tinggi aja. Gue juga dulu pernah waktu masih kecil. Lewat apa namanya SD. SD depan rumah gue kan isinya kebun semua tuh. Kebun semua. Begonya gue pulang dari rumah saudara gue tuh abis maghrib. Gue jalan, gue nggak ngerasa apa-apa. Pulang nggak beda berapa menit gue nyampe rumah, demam gue langsung. Serius lo? Padahal lo nggak ngeliat apa-apa? Gue nggak liat apa-apa di situ. Dilihat lah sama temen gue ini. Lu ketempelan. Itu ketempelan. Tapi untungnya sih gue yang ketempelan tuh nggak pernah sampai yang kerasukan. Cuma nempel aja. Padahal nggak ngelihat, nggak apa ya. Merinding gue aja. Ya. Padahal nggak lihat ya. Nggak lihat padahal. Nah, sama yang di sebelah sini juga. Berarti ini kalau misalnya lo masih sering lembur nggak? Kalau lagi lembur itu masih sering ngelihat? Enggak sih, untungnya kan udah beda jadwal sekarang ya. Udah beda jadwal. Jadi udah nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh. Cuman ada aja temen gue cerita gini. Ada yang digangguin lagi sholat di belakang berdiri. Ih, mampus nggak lu? Pas ngomong apa? Ini ya apa, doa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam, ada yang jawab ya. Atau ada yang bilang amin. Amin. Ya ada yang itu? ikut, mampus gak lu? Nah kalau yang ini nih sih, yang sebelah. Aduh, males gue ceritanya Iya, gitu. gimana tuh? Lu dulu dah, gimana dah? Gue mah nggak ada, kalau gue nggak ada. Kalau gue pernah gini. Kalau ngelihat sih bentuk serem, ya alhamdulillah sih nggak pernah. Cuman kalau yang kayak justru yang pernah gue lihat itu utuh bentuknya, perempuan pakai baju kerja. Wah, jadi males kayak gitu rumah sih. teman gue itu kacau. mentok, jalanan lumayan kecil lah, cuman kayak muat 2 mobil pas doang gitu. Itu mentok kanan, di mentokannya itu tuh kayak makam keluarga. Nah jadi sebelum mentok itu gue ngeliat perempuan jalan normal napak
ya kayak baju kayak literally dia pakai orang rok banget ya. dia pakai rok, gue inget banget itu roknya abu-abu, bajunya itu agak-agak coklat, normal aja, sebelah kirinya sambil gini Nyambung tas. gitu ya. Nah ya kan, akhirnya Nggak tahu pas style dia setan. belok, nggak lama gue juga kan belok gitu, jadi gue lagi dalam mobil. Pokoknya itu nggak lama dia belok, gue juga belok. Itu cuma jeda sekian detik lah, katakan 3 detik lah. 3 detik itu udah hilang semua. Gue nggak tahu tuh perempuan kemana, nggak ada pintu apapun juga di sebelah kanan gue itu kan, soalnya kan kayak apa ya, itu kayak rumah cuman kayak sisi sampingnya, jadi nggak ada kaca, nggak ada apa kan, gitu, tembok aja gitu, Lempeng ya tembok ya. lempeng tembok aja gitu. Lihat Sebelah lagi. kiri baru ada rumah. Ada gorong-gorong nggak? Nah kayaknya gorong-gorong kayaknya. Ngeri jatuh aja gitu Tapi maksudnya. emang itu pohon apa, ada pohon apa namanya, buah Pisang. capi Oh, ya, capi. capi ya kalau kata orang Betawi kan. Itu pohon serem katanya. Iya. Cuman ya kalau untuk penampakan sih gue nggak ngeliat mukanya juga sih gitu. Tapi kalau bentuknya utuh, Fisik ya. fisiknya Sumpah utuh. itu lebih sering fisik Ya, daripada muka. udahnya asli. gue pucat, baru tuh gue pucat tuh karena gue nanya terus dia kemana. Iya kan, dia hilang kemana tuh gitu. Nah Iya. kalau yang gue pernah syuting dengan apa, salah satu inilah, waktu itu gue buat keperluan apa, YouTube channel. Kontennya konten horor, dan emang konten itu konten horor yang emang sebenarnya dibuat-buat. Cuman horor. nah itu jadi ini sebenarnya horornya bohongan. Gua namanya keperluan konten ya, sebenarnya ini bohongan. Cuman emang lokasinya itu terlalu apa ya, bisa gue bilang lembab banget, namanya bekas kampus kan. Di salah satu bekas apa, di salah satu wilayah yang dia tuh dulunya bekas kampus. Oh itu sih udah Bekas kampus udah nggak kurus. Itu ternyata yang apa ya, di tempat gua ngeliat itu kayak bawah tanahnya ya, apa sih namanya, ground floornya itu basementnya itu tuh udah jadi banyak tumpukan sampah lah, jadi kayak tempat buang sampah. Orang Indonesia Limbah ya. mulu. Nah udah, jadi gua nggak sengaja pas mentokan gitu kan, ada kayak apa ya, dia kayak ada lorong tuh kanan kirinya tuh. Nah gua langsung liat kanan situ, pas kamera gua ke kananin, lucunya nih gua ngeliat itu di kamera. Kenceng merinding gue. Jadi gue ngelihat pundak gede banget. Lu bisa bayangin kan kalau orang Suban kali. Lu bisa bayangin kan orang kalau nyender biasa nih begini nih. Tapi gitu tuh. Nah cuman yang gue lihat di dalam apa kamera itu justru pundaknya. Nggak tahu lah, fokus gue pokoknya pundak. Gue nggak ngeliat sampai bawah. Itu pokoknya gede, sosoknya gede. Ya gue balik tuh, maksudnya gue langsung balik badan, langsung istighfar tuh. Ya nggak tahu ya, maksudnya kalau kata si salah satu yang bisa lihat ya, bisa ngeliatnya itu Indigo lah, dia bilang IndiHome ya. Jadi dia bilang tuh apa ya namanya, gue lupa tuh, kayak ada Brajamustinya gitu lah. Kayak gitu, apa Brajamusti gitu, gue lupa namanya, kayak gitu. Pokoknya si itulah ya. Kalau ibaratnya ininya dia pentolannya macam sih. Nah jadi emang di konten itu gue emang mulut gue kotor banget, jadi kayak datengin ya emang kan settingan dia, jadi kayak ngomong apa ya, sorry, kayak anjing bangsat. Itu gue kenceng banget ngomongnya, terpacu lah dia keluar. Kan emang apa ya sekalian emang gue juga ketakutan beneran kan, jadi gue teriak anjing aja gitu. Oh gitu, anjing. Ketakutannya kasar ya, enak ya kan, aja mumpung ya kan. Kacau. Nah, cuman kalau yang paling aneh yang pernah gue lihat itu adalah nah kalau ini nggak ada sosoknya. Terus? Tapi gagang pintu. Wah. Itu gue inget banget. Itu gue SMP. Jadi waktu itu gue pulang kampung, ada yang meninggal tuh, tetangga di kampung gue itu. Itu keadaannya waktu itu maghrib. Gue di kamar terus tuh, hujan. Nah gue tidur tuh sih, cuman tidur ayam gimana sih kan, iya kan, bangun merem, iya kan, kayak cuman ngelonjor doang tuh. Ngelamun jorok kayak kan. Selak. Nah, Tuhan tolong. Gue nggak tahu itu jam berapa, gue nggak tahu. Itu pokoknya gue kebangun, lampu udah mati. Gue juga nggak tahu gue sendirian atau sama siapa. Kamar gue di kampung itu gede. Kamar gue sendiri tuh gede. Iya bisa dibilang gede banget malah. Ada berapa petak? Bisa buat dua lapangan. Waduh, gede banget, gak heran sih serem. Nah jadi itu pintu tuh kalau dari arah gue apa ya, kalau lagi rebahan, itu pintu di ujung sebelah kiri. Ujung ya, gue bilang ujung karena emang literally gede nih ruangan kamar gue itu. Pojok banget ya. Pojok. Emang sudut-sudut tuh tai ya. Nah iya, jadi
rumah gue itu yang di kampung, rumah gue yang di kampung ini keadaannya pertama habis dibangun, habis di apa ya, renovasi, pintunya baru segala macem, tembok segala macem. Nah yang kedua juga gini anehnya, kalaupun pintu lama nggak akan mungkin bisa ngebuka pintu gitu aja, nggak ada ceritanya. Pasti ada angin, dorongan yang keras lah ya, itu seenggaknya kayak gitu, hanteman berarti kan kayak gitu. Nah yang gue lihat itu jelas banget, gue langsung emang nggak tahu ya, sugesti gue kalau bangun gitu, kalau tau nggak bisa tidur lagi ketakutan, gue ngeliatnya ke pintu. Keadaannya saat itu emang gue lagi takut betulan, ya noid lah namanya, ada yang meninggal ya. Paranoid nih gue. Ada yang lewat nengok. Insecure banget ya. Sebelahnya nggak enak soalnya, posisi gue begini. Itu dia gitu. soalnya di sini lu bakal ceritain yang keluar lu. Nah, itu gagang pintu itu kebuka. Sedangkan kalau misalnya emang kan jadi di seberang kiri itu kamar bokap nyokap. Sama semua pintu baru, dan itu kalau dibuka gagang ya kedengarannya kenceng, jedek gitu. Iya. Artinya kalau emang itu bokap gua atau nyokap gitu, atau siapapun yang buka pintu itu ketahuan lah itu manusia ya. Gitu. Oh berarti ini siapa gitu. Cuman ini sepi, nggak ada suara apapun. Tahu pintu gua kebuka tuh pelan, jegrek. Ini gagangnya gua liat, yang gua liat gagangnya sih. Kayak ngasih gagangnya dulu jegrek, kebuka gini. Nah itu pintu kebuka dikit, tapi gagangnya masih begini. Mampus. Gua sih berasumsi gini, ini kayak nenek gue deh. Oh gitu. Iya. Kangen kali sama lu ya. Kangen suruh sholat ya. Kayaknya. Padahal belum mandi wajib. Oh astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi nenek gue itu paling sayang sama gue. Kangen. Mungkin dia kangen jenguk gue. Soalnya emang gimana sih, kayak lu kalau seorang orang tua misalnya itu kayak lagi nengok anaknya tidur, oh si dede udah tidur kayak gitu tuh. Dan itu pintunya ketutup lagi, cekrek. Jadi iya posisi gagangnya gitu. Balik lagi pintu ya. ketutup dulu, baru balik lagi cekrek. Udah tuh, gue demam 2 hari. Di situ gue ngalamin rasa demam. Kenapa ya kalau ketemu yang kayak gitu-gitu langsung shock, emang shock banget. Itu napas panas, nggak bisa di-challenge hidupnya. Iya bener. Jadi yang paling horor itu ya buat gue ya itu sih gitu. Sebenarnya bukan penampakan, cuman emang yang benda mati bergerak itu loh. Iya. Itu kan nggak make sense. Emang nggak make sense sama sekali. Gue juga nggak nyium aroma apa-apa. Gitu. Nah, tiba-tiba datang. Terus gimana nih sama yang sebelah kiri gue? Sebelah kiri. Jadi gini, ini di sebelah kiri gue ini ada rumah. Tapi masih ada, penghuninya masih ada. Emang ya? Masih ada. Cuman emang nggak ada. Tapi rumahnya rapi ya, rapi. Lampu depan masih nyala. Rimbun lah rumahnya. Rimbun karena nggak ada orang yang benerin. Tapi di sinilah lo ngeliat. Coba ceritain sih gimana. Takut keluar gue. Enggak. Rame banget di belakang kamera, rame banget. Jadi setahu gue yang sebelah sini non-mus ya. Kalau nggak salah. Non-mus ya, setahu gue non-mus. Bukan bawa-bawa agama sih sebenarnya. Iya. Jadi mungkin gue selalu berpikiran positif kalau emang lagi kecapean tuh halu. Tahu bener apa enggak gitu ya. Tapi yang gue lihat tuh real. Gue baru pulang kerja, biasa cowok gue jemput gue, parkir di sini nih. Sebelah lu persis. Otomatis kan muter dulu kan. Waktu itu dia lagi bawa freight. Panjang banget kan mobilnya. Pas banget posisi setir depan sama gue kan di depan ya. Di tong sampah yang ini. Nunjuk lagi kan gue. Di posisi tong sampah yang itu. Terus anjir, belakang gue percis dong. Emang makanya mampus lu. Udah di situ gue lagi beres-beres biasa lah, mau ambil tas, ambil dompet segala macam, mau makan di Suban kan. Itu pas lagi beres-beres gue udah kelar duluan, cowok gue yang belum kelaran. Gue bengong liatin samping kan. Pas gue liatin kok kayak ada yang sholat anjing. Serius tapi loh? Gini doang. Itu kan mampus ya. Anjir, gue merinding lagi. Enggak, itu di dalam rumah atau depan pintu rumahnya? Depan pintu. Tapi ini kan mungkin karena ada lighting ya, jadi kelihatan terang nih pintunya, kelihatan kan. Tahu gue objek pintu sama sebelum pintu itu apa. Nah, waktu itu kan gak ada lampu sama sekali kan, gelap kan. Depan pintu ya agak yang deket pohon-pohon gitu. Gue liat ke situ, dia begini-gini. Gue ini orang sholat apa ngapain anjing. Gue nanya sama cowok gue, itu orang ada rumahnya. Rumah ada orangnya nggak sih? Ada, cuman orangnya nggak tahu kemana.
seriusan, tapi ada orang gak di dalamnya, kok gelap banget, tapi ada yang emang gelap mulu sholat. sih, emang gelap Iya mulu. makanya kan bingung kan lo kemana orangnya. Tapi Ini kok- rapih mulu rumahnya. Iya, siapa yang rapihin coba? Ada yang nyapu kalau Oh, ada sore. yang nyapu. Ya kan kadangnya gue lagi malam, masa iya ada yang nyapu malam-malam, ya lebih takut gue kalau itu kan. Begitu gitu. Udah. Gak lama kemudian gue turun, untungnya dia hilang. Tapi sensasinya dia lagi begitu gitu tuh Itu lu bener-bener jelas ya ngeliatnya. jelas parah. Ngomong-ngomong. Ntar dia tepuk pala lu ya, ngomong gue lo. Belakang gue nih. Iya, gitu. Cuman nggak tau kenapa ya, kalau gue ngeliat si lemper, gue nggak pernah lihat yang bagian atasnya itu loh. Apa sih namanya? Yang iketannya itu. Iya. Jadi gue selalu polos Tali ngeliat kafan langsung. itu. Nggak tau kenapa pandangan gue tuh kayak udah eye contact aja sama bagian mukanya aja udah. Yang gue liat tuh bagian muka. Bagian badannya doang setengah gitu begini. Gue nggak ngeliat tangan dia gitu. Cuman kan kalau orang kayak sholat gitu kan kelihatan tangannya begini kan. Bahunya kan gede kan. Begini doang, anjing gue langsung yang turun supaya turun gue gitu. Kenapa sih kata dia? Gak apa-apa. Gue ngeliat lu datang panik sih. Lihat kan lu mau sebetulnya gue denger itu dan gue lihat lu pada panik, cuman nggak sempat ya waktu itu gue keringetan nih ceritanya. Makanya gue penasaran lu ngeliat apa, terus kayak gimana kronologinya. Udah gitu, aduh merinding gue. Udah dari situ cabut. Nah setelah lihat-lihat kayak gitu tuh nggak tahu kenapa pandangan gue tuh ke rumah ini mulu. Suges banget ya. Suges banget kayak antara gue mikir ini orang ada nggak sih, itu yang tadi gue lihat apa sih, jadi kayak kepo padahal mah takut. Itu insecure ya. Jadi sekarang aja kalau bisa begini gue males gue liat muka lu. Belakang gue soalnya. Nah nunjuk lagi kan, setan emang lu. Nah dicintain emang. Ada katanya. Iya. Memang kan pastinya kalau misalnya emang kita habis ngebahas kenceng banget ini. Keren. Break bentar. Asik. Iya. Bagus mbak bodinya mbak. Mas. L lewatnya. Takut. Nah. Oke, lanjut gimana? Iya udah. Dari situ gak tahu, gue tuh sudut pandang gue kalau lagi nongkrong di sini kan, antara jendela itu sama. Nah nih, ini lampu redup udah jam 12. Setiap jam 12 redup. Ya emang teknologinya begitu. Gitu. Iya. Lu ada ngadi-ngadi hidup. Dia kok jam 12 redup. Takut, gak mau pulang. Itu si lemper masih di kamar pak. Terus tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam gue. Berarti lu pulang kena, di sini kena ya? Iya, aduh anjing keringetan gue. Ya udah, sudut pandang gue tuh. Pas lu turun itu? Gue turun pucet gue gak mau cerita awalnya. Cuman gue liat muka lu panik sih. Gue liat sih. Serem banget ya. Iya. Jelek banget dah pokoknya. Pas gue nyampe, kepo lah gue. Masa iya sih rumah segede itu gak ada yang nempatin, ya kan? Gue tanya lah sama tetangga yang tempat nongkrong gue ini nih, si Suban. Ini ada orangnya gak sih sebenarnya rumahnya? Ada yang sholat gak sih kalau malam-malam? Lah, non mus anjing, kata dia gitu. Makin ketar-ketir kan gue. Ya udahlah, gue lupain aja di situ. Dan ya udahlah, gue udah gak mau lihat ke situ lagi lah ibaratnya. Suges ya, lu pasti ngeliat mulu ke situ. Nah, kalau sendiri gimana? Kalau ngomongin lemper, ya gue sih alhamdulillahnya kalau selama gue nongkrong di sini nggak ada. Cuman gini, kalau ngomongin lemper, ini foto sebenarnya bentuknya. Serius lu? Foto itu, nah ini fotonya itu ada di kampung gue. Berarti ini PR-nya gue harus ngambil foto itu dulu. Dan itu masih ada sampai sekarang. Boleh. Jadi lu tau kan? Ada mukanya nggak? Meja mimbar. Nah, mukanya nggak kelihatan. Alhamdulillah. Tapi segini nih. Oh iya mampus gue. Ya kan? Kelihatan Apa juga. batas kafan kan segini kan? Iya. Batas kafan tuh kalau nggak salah ya. Iya. Ini percis banget kayak mau kena. Segini percis dong. banget kayak mau kena. Begini. Iya, yang ada renda-rendanya tuh kan. Waduh. Nah, gue mikir cuman, tapi kan kalau mau kena kalau nggak salah kan talinya, gue lupa sih ya, antara tali kafan sama mau kena tuh banyakan mana ya. Tapi ini kafan. Kalau nggak salah banyakan kafan kan. Nah, di leher ada, di sini ada nih, di apa ya? Kalau nggak salah nih. Nah, di kepala sini ada. Buat di situ bentuknya kayak. Takut. Oh enggak. Kenapa? Oh,
Kaget gue. Ibu takut beneran anjing. Oke, action. Nah, ngomongin soal lemper nih. Ngomongin soal lemper ini sebetulnya bentuknya foto. Jadi itu waktu itu kejadiannya acara masjid di rumah gua di Bekasi. Acara inilah apa, pengajian ibu-ibu ya. Ya. Ini PR-nya berarti gua harus ngambil foto itu ke kampung gua nih. Itu ada di rumah nenek gue. Oh gitu. Bekasi Planet ya kan. Lu di Amuk Masa masih Bekasi. Gue orang Bekasi. Iya, dan gue bilang itu Planet emang. Jauh banget. Jadi Gadagan. Fotonya biasa sih. Foto biasa itu kayak temen nyokap lagi naik mimbar gitu kan, di meja mimbar. Nah jadi gini, itu meja mimbar, sebelahnya tuh kan ruang apa ya, ruang kayak kamarnya marbot. Oh iya tahu. Nah itu ada selak lah ibarat. Jadi meja mimbarnya tuh nggak nempel ke tembok itu. Ya ada celahnya. Ada celah. Jadi gue nggak ngawal ya nyokap. Nyokap ngasih tahu, ngeliat ini nggak sih? Mak lo yang aware duluan ya. Wah kacau sih. Ini apaan lah? Biasanya itu percis banget di sela-sela itu. Wah merinding. Ini jadi posisinya duduk. Duduk kakinya ya udah ngelonjol gimana sih, dia nyendernya tapi tegak. Lah gimana ceritanya? Tegak gitu loh. Cuman ngadepnya berarti kan nih gua misalnya meja mimbar ke depan gini nih. Dia ngadepnya ke sana. Oh, tapi kakinya ngelonjor gitu. Ngelonjor kakinya. Letoy amat kakinya. Nah, ya kan. Jadi bagaimana sih posisinya enggak? Mah, ini orang pakai mukena kali. Nah, nyokap gue bilang, kalau lagi ada pengajian kayak gini, nggak boleh ada yang pakai mukena ternyata. Gue baru tahu. Kayak gitu. Karena maksudnya kan itu kan acaranya kan setelah sholat. Oh iya. Itu jam 5-an menjelang maghrib malah. Kayak gitu. Gue nggak tahu sih hari apanya, gue nggak tahu. Cuman biasanya kalau lagi ada pengajian kayak gitu tuh nggak ada yang pakai mukena. Berarti itu siapa? Dan itu jelas banget. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Mukena digantung. Fotonya. Apa? Mukena digantung. Gue pikir itu mukena digantung. Serius, gue pikir itu mukena digantung. Ada kaki, wujud kaki. Masalahnya itu benar lakukan sampai bagian pantat ini kelihatan gitu tuh. Gimana sih sikunya tuh kelihatan banget. Iya, kayak orang gitu. lagi duduk gini kan. Iya, kayak orang tapi duduk kakinya gitu. nyelonjor gitu. Tapi ininya jelas banget. Lu tau kan banget. lakukan lemper kayak gimana kan? Jelas banget kan. Berdiri serem apalagi duduk. Tapi nggak tahu ini gue bilang pastinya kebetulan kan. Kebetulannya adalah mukanya itu nggak kelihatan. Untungnya ya. Karena udah ketutupan meja mimbar. Untungnya. Iya. Coba kalau kelihatan pucet. Wah, ngibrit sih gue. Foto itu nggak bakal mungkin dipajang. Jadi lucunya adalah foto itu masih ada di rumah nenek gue. Padahal itu kalau nggak salah yang gue lupa nih, gue sampai lupa yang mimbar itu nyokap gue apa temen nyokap gue gitu. Tapi dia juga nggak tahu tuh kalau ada itu di belakang. Nggak tahu. Bisa ya di belakang. Cuma bisa dipastikan nggak ada orang. Ya nggak boleh dong kan. Iya. Yang namanya lu pernah ngeliat ceramah-ceramah kan? Nggak ada dong yang ada di depan semua. Kalaupun even ada paling dia si marbotnya sekalipun. Marbot paling kan cuma lalu lalang buat apa misalnya ngambil apa gitu kan. Karena emang kebetulan itu pintunya kan ada di belakang meja mimbar. Sedangkan kan nggak semua masjid juga pintunya di situ gitu loh. Ada yang ada di samping. Kayak gitu. Jadi bisa dipastikan tuh belakang tuh steril, nggak ada orang. Gitu. Dan itu bukan tumpukan kerdus lah apa bukan. Karena pas gue tegesin, gue lihat itu banyak banget tali-talinya. Di sini di lengan ada, di lengan, ya kan? Di leher ada, iya. di bagian apa ya? Di sini nih ada nih. Iya, nah di kepalanya di bagian ini kan kayak mau kena berarti kan, makanya gue bilang ini siapa mau pakai mau kena mah? Bukan Ton, nggak boleh ada yang pakai mau kena. Ya, gitu. Baru gue ngedon tuh, pucat gue. Pusing gue. Iya, karena jelas banget bentuknya. Iya, merinding gue. Jadi emang katanya makhluk halus itu 10-20 meter depan kita radiusnya. Ini makhluk halus depan. Nah, ya kan ini setan. Jadi katanya gitu sih. Tapi kan kalau di Al-Qur'an juga emang setan itu nggak akan ada yang bisa sampai kontak fisik sama manusia. Iya. That's why kenapa kita sering ditampakkan tanpa disentuh. Jadi, itu yang lebih serem. Gue ngeri, gue percaya. Cuman kalau untuk sampai nggak ada kontak fisik, gue sejauh ini sih nggak percaya. Kalau lu gimana? Gue masih ngedenial sih sebenarnya. Iya kan? Ngedenial. Cuman gue nggak mau munafik. Gue percaya itu ada. Ya karena kan, maksudnya ya gue muslim di agama kita kan, lu juga muslim kan? Iya, di agama kita kan emang
mengimani adanya makhluk gaib ya, Iya, jin dan sebangsanya. Jadi kalau untuk yang kontak fisik sih gue nggak percaya gitu, karena nggak ada di apa mungkin Al-Quran kalau nggak ada. merasuki ruh bisa, Iya, itu kalau bisa. benar-benar nyentuh kayak manusia enggak. Dan jin itu kan memang bukan hanya menampakkan tapi bisa menyerupai kan. Iya betul. Kayak gitu. Cuman ya itulah, gue kalau untuk ngelihat kontak fisik sih alhamdulillah gue pribadi sih nggak pernah. Cuman kalau suara ya, Oh, kalau suara suara mah sih pasti nggak sering usah lah ya gitu. ditanya itu juga mah. antara sugesti juga kali ya. Iya. Tapi yang paling ekstrim kalau untuk foto ya apa, kalau untuk wujud sih yang gue lihat emang itu sih udah gitu. males sih. Iya. Lu Jelas mengabadikan banget. orang dengan orang lain. Iya, karena dengan makhluk ya. maaf, kafannya itu atau mukenanya itu Tadi. bersih banget. Alhamdulillah. Iya, itu bersih banget. Jadi ya gue sih gampangnya gini, mungkin itu jin masjid. Mungkin Kan bisa jin baik menyerupai ya. apapun kan, Iya gitu bisa. kan. Kayak gitu. Jadi kayak Jin buat muslim gue nenangin aja sih gitu, kayak biar Padahal nggak mada terlalu- mati. Iya, Antrit. tetap gue masih nggak bisa pikir gitu kayak Iya, ih, serius kok loh, ini bisa beneran ya ya. ada ya. Gue pernah ngeliat juga ada foto temen Heeh. di Gunung Salak. Oh, gunung dong. Ya, aduh. gunung ya. Jadi Udah paling banyak itu mah. kalau nggak salah dia ganjil. Jadi dia foto normal sih, itu jam 6:30 habis maghrib. Dia foto tuh manjang ke belakang baris gitu kan. Terus kalau nggak salah posisinya tuh kayak agak-agak turunan. Itu nyelip di tengah-tengah tuh perempuan. Cuma kalau lu tegesin banget, ini antara sugesti atau enggak ya, cuman kayak lagi ada anak di situ di depannya tuh, kayak dia lagi giniin anak. Jadi wah anjir, gue merinding banget. Itu muka itu perempuan antara nyerong lihat si temen gue ini sama ngeliat ke sana. Ya Allah. Lu tau gak mukanya? Abu-abu. Ya Allah. Mukanya abu-abu. Ininya bolong nih. Aduh, Mata bolong. Hidungnya bolong. Ih, bibirnya rata. Gue merinding banget. Gue gak tahu nih bisa mintain fotonya atau enggak. Itu fotonya ada dalam bentuk foto juga. Dan kata bagi apa ya? Maksudnya bagi yang pernah apa ya? Bagi yang tahu. Lu nggak bisa sengaja juga ngerekam. Itu Nggak terjadi begitu. tiba-tiba ya. Tiba-tiba mungkin kalau emang katakan CCTV atau mungkin misalnya nih kamera nih kita tinggal seharian, mungkin ada kayak gitu, karena emang nggak ada kontak manusia di situ. Iya, bisa. Karena kan doi malah kalau situ 10-20 meter tuh nggak akan ngedekat kita gitu. Katanya gitu. Cuman nih kelihatannya ya serem aja deh. Jadi kurang lebih ya untuk di Awas Beneran Jurik nih ya. Mungkin sekian dulu kali ya. Next di episode selanjutnya saksiin terus ya Awas Jurik. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus, nyalain bel notifikasinya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Gue Riang, Gue Syifa. Awas Jurik.